Baik, terima kasih semuanya. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Ifandi Datua. Bisa dipanggil Dan Ivan. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang data science, analisis data science dengan regresi pengantar mengenai penggunaan teknik regresi dalam analisis data science yang akan mencakup definisi, penerapan, dan contoh penelitian menggunakan regresi. Mari kita langsung membahasnya mengenai tentang regresi. Pertama, yaitu teknik regresi. Definisinya yaitu teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi atau memperkenalkan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Penerapan regresinya banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmiah, contohnya seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan untuk menganalisis tren dan hubungan antara variabelnya. Jenis-jenis dalam regresi terdapat beberapa jenis regresi seperti regresi linear, regresi logistik, dan regresi polinomial yang disesuaikan dengan tipe data dan tujuan penelitiannya. Lalu langkah-langkah apa saja dalam menganalisis regresi ini? Yang pertama, yaitu mengumpulkan data, di mana hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kumpulan data yang relevan dan bersih dari kesalahan. Ini yang kedua, eksplorasi data. Visualisasikan data untuk memahami pola dan hubungan antar variabelnya. Yang ketiga, pembentukan model regresi. Tentukan variabel dependen dan independen. Pisahkan data menjadi set pelatihan dan set pengujian. Dan gunakan algoritma regresi untuk membentuk model. Evaluasi model. Gunakan metrik seperti R-squares, mean square error, and root mean square error untuk menilai kinerja modelnya. Yang kelima, interpretasi hasilnya, di mana kita harus analisis koefisien regresi untuk memahami pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Penggunaan model, terapkan model untuk membuat prediksi pada data baru. Nah, kali ini studi kasus yang saya bahas yaitu mengenai tentang penelitian jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi penyakit malaria pada tahun 2021 dan 2022. Hal yang pertama yaitu kita mengumpulkan data jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria dikumpulkan dari berbagai sumber resmi pemerintahan. Kedua, analisis regresinya. Dilakukan analisis regresi untuk melihat tren dan pola perubahan jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malarianya. Yang ketiga adalah interpretasi hasilnya. Hasil analisis regresinya diinterpretasikan untuk memahami dinamika pencapaian eliminasi malaria di tingkat kabupaten atau kota. Ini merupakan tabel jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria tahun 2021 sampai dengan 2022, di mana saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik yang sudah diperbarui terakhir tanggal 26 Mei 2024, di mana ini merupakan data dari seluruh Indonesia yang mengalami eliminasi malaria pada tahun 2021 sampai 2022, dan saya sudah melakukan regresi dan kita bisa melihat hasil regresinya yang cukup signifikan. Ini merupakan penyakit malaria di Indonesia. Analisis regresi linear berdasarkan data yang diberikan menghasilkan hasil berikut. Kemiringan M yaitu 0,9988 X, interceptnya yaitu 0,7472, dan R kuadrat yaitu 0,9873. Nilai-nilai sangat cocok dengan nilai dari diagram hasil yang mengonfirmasi hubungan linear yang kuat antara jumlah kabupaten yang mencapai eliminasi malaria pada tahun 2021 dan 2022. Baik, untuk kesimpulannya yaitu analisis regresi menunjukkan tren peningkatan jumlah kabupaten atau kota yang mencapai eliminasi malaria di Indonesia. Implikasi praktisnya, hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kebijakan dan alokasi sumber daya dalam upaya eliminasi malaria. Dan langkah selanjutnya adalah penelitian lanjutan diperlukan untuk
eksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian eliminasi malaria. Lalu keuntungan sendiri kita menggunakan teknik data science regresi, yaitu memungkinkan prediksi yang lebih akurat, membantu dalam pemahaman hubungan antar variabelnya, dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan. Challenge-nya dalam menggunakan data science regresi ini adalah kualitas data yang sangat mempengaruhi kinerja modelnya. Model yang terlalu kompleks dapat menyebabkan overthink dan pemilihan variabel independen yang tepat sangatlah penting. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.